Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Waalaikumsalam. Salam jumpa lagi teman-teman semuanya. Di episode ke-8 ini adalah episode yang istimewa karena saya punya tamu yang cantik, namanya Ratna Ayu Wudiati. Selamat sore Ratna, apa kabar? Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah hari ini Ya, sehat dan masih insya Allah masih waras dalam masa alhamdulillah. pandemi begini ya. Itu Itu yang kan yang nomor paling satu. penting. Iya, Iya, betul. iya, Mmm, supaya tidak menggila. ya, istimewanya episode kali ini, saya akan bicara mengenai, bincang karya. Artinya buku yang terbaru dari Ratna Ayu Wudiati. Kenapa saya mengambil, karya beliau, karena di buku ini, beliau bercerita banyak soal perempuan, karena kita juga dalam rangka, Hari Kartini gitu ya, memunculkan perempuan-perempuan Indonesia yang hebat gitu ya. Jadi kita akan berbincang nanti lebih jauh mengenai buku terbarunya. Sebelumnya saya akan bacakan, biodatanya. Begitu ya Ratna? Sebentar ya. Ya, silakan. Ratna Ayu Budiarti lahir di Cianjur 1981, alumni Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi dan Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Siliwangi. Menyukai perjalanan dan kuliner, sama dengan saya, kuliner juga. Ya, Serta sedang menekuni yoga. Dia menulis, puisi, cerpen, artikel, karyanya telah dimuat di berbagai media, cetak lokal, nasional, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Korea. Wah, luar biasa nih, Nak. Telah menerbitkan 8 buku tunggal dan 55 antologi bersama. Buku ke-6 berjudul Mahma masuk nominasi 10 besar Hari Puisi Indonesia 2017. Meraih penghargaan Wanita dan Budaya Award dari majalah Good Housekeeping Indonesia 2013, begitu ya. Pernah menjadi peserta beberapa acara sastra, festival puisi dan lain sebagainya, dan di Ubud Writer dan Reader Festival 2012, Festival Gunung Bintan, mengisi workshop dan menjadi juri beberapa acara sastra, lomba tingkat nasional, kemudian menulis naskah musikal Inggit yang sedianya dipentaskan April 2020, tapi mengalami penundaan. Kemudian pernah atau berkegiatan aktif di Sanggar Sastra Tasik, Majelis Sastra Bandung, Komunitas Perempuan Penulis Indonesia, dan Asian Women Writer Association. Saat ini bergiat di komunitas Poststretron Garut, gitu ya. Di Himpunan Sastrawan dan Dramawan Garut, dan serta di Penyair Perempuan Indonesia. Dan yang terpenting, buku terbarunya adalah berjudul Perempuan yang Berhenti Membaca. Kenapa berhenti membaca ya, Ayu? Karena kan kalau kita bicara Kartini, dia membuat mengajak semua perempuan untuk membaca gitu, membaca dan menulis. Kenapa perempuan berhenti membaca di buku ini? ini bukunya ya, kasih Ya, bocoran dulu dikit. boleh. Ini bukunya Mhm, Perempuan yang Berhenti Membaca. Kenapa diambil judul itu? Perempuan yang Berhenti Membaca ini kan bukunya buku kumpulan cerpen teh. mmm, Nah, ada 32 cerita di sini, cerita pendek dan cerita mini gitu ya. Perempuan yang Berhenti Membaca ini merupakan salah satu dari keseluruhan cerpen tersebut. mhm. Kenapa perempuannya berhenti membaca? Itu ada ceritanya panjang, Oh gitu. gitu. Jadi Eee, dia dia itu seperti bocorin Iya, dikit. bocorin Jadi di sedikit. ceritanya ini si perempuan ini ketika membaca buku, atau mengalami apapun terutama ketika dia membaca buku, novel, atau buku apapun yang dia sukai, tiba-tiba dalam kehidupan nyatanya dia seperti mengalami apa yang dialami oleh si tokoh dalam buku yang dia baca, gitu. Oke. Jadi dia, ketakutan sendiri. Jadi gini agak sedikit absurd, agak sedikit, nggak realis ya, karena Iya, di sana ada unsur surrealis, mhm, ini juga,
ada imajinatif juga. Mhm Nah, mhm. kemudian si perempuan ini kan jadi ketakutan sendiri. Dia Oh, akhirnya, eee, memutuskan untuk menghentikan bacaannya ketika satu peristiwa yang, terjadi itu terasa mengerikan karena apa yang dia baca itu juga seperti misalnya dia membaca buku cerita yang di dalam ceritanya, ada kucing mati. Nah, mmm, kucingnya dia juga tidak lama kemudian setelah dia membaca tuh oh, mati. Jadi ketika dia membaca buku itu seperti dia akan ketakutan meramalkan gitu ya? hidupnya sendiri, Mhm, ketakutan. Akhirnya dia mhm berhenti membaca, tapi ketika dia berhenti membaca, si huruf-huruf dari buku tersebut menyerang dia yang justru malah memberikan ancaman, mhm, berhenti membaca atau kau mati gitu. Jadi baik, dia berhenti membaca tapi akan mati. Jadi serba salah. Kalau dia berhenti membaca, dia akan mati. Kalau mati dia ya? meneruskan membaca, eee, dia hidup tapi orang-orang di sekitarnya mati atau ada kejadian-kejadian yang, Mmm, menggelisahkan dia, yang mengerikan gitu. Jadi, mhm, sebetulnya ada pesan tersembunyi sih dari cerita ini iya, kalau boleh dibocorkan. mmm, Jadi, eee, saya itu mau memberi pesan bahwa kita itu tidak boleh menghentikan kegiatan membaca apapun resikonya gitu. mmm, Kalau berisiko, seperti yang dialami sangat mengerikan tersebut mhm, gitu ya, ya terus saja membaca karena dengan membaca kita akan memperoleh hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru dan itu akan bisa, ditanggulangi sebetulnya oke, gitu, dengan cara apapun. mhm Seperti misalnya kengerian si perempuan itu sebetulnya bisa ditanggulangi lah, mhm, gitu Teh. Pesannya nah, sebetulnya ke sana, jadi justru jangan berhenti membaca, pesannya sih ada begitu. pesan gitu ya? Baik, nanti saya akan Iya, ada pesan, bacakan kalau mereka membaca. iya, saya nanti akan bacakan, apa, testimoni atau mungkin endorsement ya dari, Bang Ayi Yufida nanti mengenai buku ini, nanti saya akan bacakan. Tetapi ada satu pertanyaan dulu sebelum saya bicara lebih jauh mengenai buku ini gitu ya. Mhm. Sarjana pertanian, kemudian, pasca sarjana manajemen, kenapa memilih menulis? Pertanyaan yang Ini selalu keren berulang dan tahu. tapi saya selalu senang Ya, menjawabnya. karena artinya gini, Jadi kita kan bukan pejuang apa saya tidak linear, tidak bukan, iya iya iya, sangat tidak linier gitu kan, sarjana pertanian, terus manajemen pula gitu, terus larinya ke nulis ya dan, eee, kalau boleh dibocorkan dapat income lebih banyak juga dari menulis gitu ya dalam dunia tulis. oke, Jadi, eee, terperosok tidak sengaja, jadi kecemplung tidak sengaja dalam dunia tulis menulis, sebetulnya saya itu sudah ada, kesenangan mhm, untuk membaca dan menulis mmm, sejak saya berusia kecil gitu ya. Mulai nulis puisi SD kelas 6 dan dimuat. Lalu setelah itu, ada rasa ketagihan gitu, mmm, senang gitu kan. Wah, masuk koran nih, mhm mhm, terkenal nih, padahal siapa juga ya pada saat itu kan orang belum tidak seperti sekarang, gampang iya, sekali terkenal di mhm mhm, medsos gitu kan. Merasa bergembira aja, jadi masuk koran, senang. Keterusan nulis, saya nulis, jadi nanti saya mhm terkenalnya saya lewat tulisan aja, nggak kayak mhm. artis-artis di televisi atau model gitu kan, karena saya sebetulnya ada minat juga ke situ, Iya, tapi tidak heeh. boleh sama papa. Oh Jadi, gitu, ya oke. udah, Mhm, kemudian pada saat kuliah, satu dan lain hal, mmm. tidak boleh masuk dunia sastra, tidak boleh masuk jurusan sastra, terpaksa memilih pertanian, tapi tetap ngeyel, tetap Mmm. menulis, Itu tetap yang makanya mau bergabung dengan ditanya tadi, teman-teman kenapa nggak milih sastra gitu loh? KMS. Waktu itu, karena nggak boleh gitu ya? Iya, nggak boleh itu, karena nggak boleh, tetap bandel ke situ. Jadi pesannya papa ini, "Kamu harus belajar ilmu lain selain, sastra yang kamu sukai. Iya, Sastra betul. kamu bisa sambil belajar, sambil jalan, tapi Mmm, kamu juga punya pengetahuan lain di luar itu." Begitu sih pesannya. oke Jadi oke. ya udah diturut aja, Tapi gitu nggak Teh. apa-apa juga sih sebenarnya, nggak linear itu membuat hidup kita lebih berwarna gitu ya, Nak. Iya ya, Ya, macem-macem gitu kan, pelangi aja banyak warnanya. iya, nah itu, pelanginya 7 warna gitu ya. Iya. Baik, kira-kira mulai kapan sih, menulis? Artinya kan itu, menulis itu kan, seorang Ratna Ayu Budiarti ini kan memang dari hati datangnya gitu. Kira-kira mulai kapan, Iya. menulis? Dari kelas 6 SD Teh, menulis puisi. Oh, Itu, hebat ya, jadi keren. betul-betul jadi kelas 6 SD itu tidak sengaja, mengirim mengirim pertamanya sih kirim jawaban kuis kan, dulu kan Mhm zaman-zaman kuis, kirim pakai kartu pos jawabannya, terus menang, terus langganan koran, di koran mhm itu ada rubrik puisi, saya mhm kirim, kemudian dimuat. mhm Baru pertama kali bikin puisi,
dan langsung dimuat gitu. Ya udah, Tambah semangat ya. begitulah selanjutnya, keterusan, makin semangat. Nggak tahu tuh ceritanya kalau waktu itu nggak dimuat, nggak tahu juga tuh, kayaknya sampai sekarang belum nulis kali. Nah, oke. Siapa sih tokoh yang paling menginspirasi dalam sastra? Oh, tokoh dalam atau luar? Saya Oh, boleh, pertamanya itu, siapa aja? yang menginspirasi karena saya kan dulu banyak membaca novel detektif Enid Blyton. Dari situ justru saya sebetulnya senangnya itu baca novel, bukan baca buku sih. Tapi kemudian, setelah itu ketika mulai, puisi kan belajar di sekolah mau nggak mau nulis gitu ya, tapi tidak khusus membaca buku puisi. Saya itu, kemudian baca Khalil Gibran. Nah, dari situ baru deh berlanjut ke Emang Khalil penulis-penulis Gibran mampu lain. mengaduk-ngaduk perasaan gitu ya? Iya, jadi Betul saya ya? tuh banyak dipengaruhi oleh Khalil Gibran, bolak-balik itu baca Sang Nabi yang meskipun tipis itu, Iya iya, bolak-balik betul. dibaca, ya Oke. gitu deh. Siapa sih di keluarga yang paling mendukung, Ratna menulis? Sebetulnya kalau paling mendukung, nggak Nggak ada. ada ya? Awalnya tidak ada. Jadi, ya itu karena dianggap, dunia menulis itu tidak menjanjikan secara finansial kan, jadi selalu meskipun, saya sudah membuktikan, meskipun dihalangi saya tetap menulis dan mengirimkan, papa terutama gitu ya, jangan jangan mengandalkan dari situ, itu anggap aja sebagai hobi. Tapi Iya beliau iya. meminjamkan mesin ketiknya waktu itu buat saya kirim tulisan. Tapi, lucunya gitu, beliau tidak mendukung terang-terangan, jadi beliau itu mendukungnya di belakang. Jadi ketika ada temannya papa saya itu, bawa anak, ketika menceritakan kepada, "Oh, anak saya itu suka menulis begini-begini di koran," bla bla bla, tapi di depan saya nggak pernah muji. Jadi sebenarnya dia mendukung diam-diam. Iya, artinya ada caranya yang Mama lebih indah juga. gitu ya? Oke, Iya, selama jadi penulis meskipun nih, berarti nggak berapa tahun tuh terlalu. ya? Berapa tahun tuh kira-kira rentang waktu selama jadi penulis? 92, sekarang 2001, sekian tahun. Lama tiga deh puluh pokoknya ya? tahunan lah ya, Teh. Oke. Ya lama, tapi ternyata di situ-situ aja ya, belum jadi apa-apa. Nggak apa-apa lah, artinya itu mulai proses panjang kan udah bagus ya, artinya konsisten itu susah loh, kita Tapi jadi konsisten. Tapi ya itu sempat sempat tidak terlalu produktif kan karena usia remaja kan memilih kegiatan macam-macam. Saya sempat belok dulu jadi atlet basket, belok lagi jadi atlet taekwondo gitu kan. Kemudian sempat terhenti berapa lama karena, sibuk dengan dunia kerja. Kemudian baru balik lagi gitu. Jadi sempat vakum. Ya vakumnya nggak vakum-vakum banget sih, tapi tidak terlalu produktif gitu. Kalau kayak sekarang kan ngeksisnya penting gitu. Lebih banyak Takut gitu ya. kalah sama yang muda. Takut kalah sama Oke, yang baru maksudnya. apa apa sih hal yang paling paling berkesan selama perjalanan menulis ini buat Ratna? Oh, berkesannya banyak, terutama ketika, membuktikan, pada ayah saya kan ada tuh ya menulis itu kemudian baca puisi gitu ya, baca puisi yang pertama itu yang paling membanggakan ketika saya pertama kali baca puisi di, Gedung Kesenian Tasikmalaya itu, mama saya nonton. Pada saat itu sebenarnya sedang UTS berapa ya waktu itu lagi kuliah lah. Kemudian waktu kerja saya baca puisi di ISBI Bandung, dulu STSI, dan itu disaksikan oleh papa dan mama, itu kan Oh ya. yang papa itu kan justru mengarahkan saya jadi atlet, tapi, kurang ke dunia sastra dan keimanannya tuh kurang gitu. Jadi ketika ditonton oleh papa itu kan rasanya senang banget, berkesan banget. Dapat amplop tuh Teh. Amplopnya begitu saya beres keluar dari panggung kan dikasih amplop sama panitia, langsung kasihin ke papa, langsung, "Oh, uang ya?" Saya senang banget. Sederhana sederhana, Iya, tapi itu artinya itu berkesan berkesan buat banget, iya saya betul betul. dibanding yang lain-lain. Iya, Jadi, bisa membuktikan bahwa, apa yang saya pilih sebagai hobi yang akhirnya bisa menghasilkan itu, eee, sebetulnya bisa membanggakan gitu. Meskipun sebenarnya sih secara saya tahu finansial mereka kan bangga belum loh, seperti yang lain. pasti Ya, sebenarnya tapi mama papa diam-diam pasti gitu ya, Teh. bangga, iya betul. Oke, Nah, tapi saat justru setelah heeh, itu akhirnya, terang-terangan gitu, "Ya bagus, lanjutkan," gitu. oh gitu, oke, berarti itu kesan papa setelah itu gitu ya? Oke, bagus. Iya. Heeh,
kira udah siapa mendukung, kemudian perjalanan segala macam kita udah bicara tadi. Saya akan kembali lagi ke buku. Buku karya Oke. terbaru dari Ratna yaitu Perempuan yang Berhenti Membaca. Saya bacakan dulu, endorse-nya Bang Ayi Yufridar ya. Saya bacakan sedikit ya. Oke, Sebagai pengantar biar silakan. teman-teman semua tahu ya. Baik. Semua kisah dalam buku ini menggambarkan sosok perempuan dari berbagai kelas, tingkat pendidikan, dan ekonomi, serta latar dan konflik yang melingkupinya. Sosok seperti Kokom yang gigih atau Neneng yang lebih rasional dibandingkan suaminya dalam pemilihan kepala daerah atau pilgub bla 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 gitu ya. Kemudian tokoh perempuan yang ada dalam kumpulan cerpen ini adalah sosok yang ada di sekitar kita. Jadi real gitu ya. Nah, mereka adalah sosok yang begitu mudah ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sosok karakternya yang begitu dekat, tetapi konflik yang mereka alami juga kita hadapi sehari-hari, baik lelaki maupun perempuan. Situasi ini membuat proses rekonstruksi faktanya di sekitar dalam karya sastra ini menjadi penuh tantangan karena diangkat dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Di satu sisi harus mampu menghadirkan konflik yang terlihat nyata dan dekat sekaligus. Menampilkan sajian berbeda agar tidak terkesan klise. Hadirnya buku ini akan selalu relevan untuk segala zaman. Tidak hanya dengan situasi belakangan ini, di tengah tingginya angka kekerasan, fisik, seksual, psikis, terhadap perempuan dan perdebatan tak ada ujungnya, tak selesai-selesai. Tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan angka kekerasan setiap tahun. Ayi Yufridar, penulis dan penikmat sastra. Saya tergelitik dan saya tertarik dengan konsep perempuan. Jadi mengangkat konflik yang terjadi di sekitar kita, kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Artinya lewat buku ini apa yang akan Ratna sampaikan? Nggak cuma sekedar dari satu judul Perempuan yang Berhenti Menulis, mungkin judul-judul yang lain gitu ya. Mungkin mewakili perempuan Indonesia pada umumnya gitu. Apa yang akan Ratna sampaikan dari cerita-cerita yang Ratna angkat dari buku itu? Ya, jadi sedikit perempuan yang berhenti membaca. Ini kisah-kisahnya tuh memang mengangkat dari perempuan dari beragam sekali latar belakang. Ada perempuan yang mengalami pelecehan seksual yang kemudian mengalami trauma di kemudian hari, ada perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Ada perempuan yang sepertinya tampak baik-baik saja, tapi di belakang itu dia menyimpan masalah. Itu kan toh kita semua mengalami Iya, itu gitu iya, ya. iya. Kehidupan sehari-hari saya juga mengambil itu dari kejadian di sekitar saya. Saya ingin menyampaikan, jadi apapun permasalahan yang kamu hadapi sebagai perempuan, harus tetap kuat, harus tetap tegar. Apapun jalan atau keputusan yang dipilih, ya sesuai dengan konsekuensinya harus dihadapi dengan harus dihadapi dengan kekuatan yang penuh, gitu. Harus disadari gitu. Jadi berbagai risiko yang tadinya tidak mengerti apa-apa, terpaksa mengalami misalnya pelecehan seksual, terpaksa mengalami patah hati berat gitu, atau terpaksa menjadi penjual penjajah makanan gorengan di kereta misalnya gitu, yang itu harus disikapi dengan apapun yang dia hadapi ya harus dijalani dengan kuat gitu sih Tapi pesan akhirnya utama. perempuan pada Indonesia saat ini kan mengalami stigma-stigma gitu, stigma bahwa perempuan itu harus begini, perempuan itu harus begitu gitu. Kemudian tantangannya di dunia sastra perempuan itu sibuk dengan kemudian tidak konsisten, tidak panjang umurnya karena mengurusi ini, repot ini dan sebagainya. Stigma-stigma itu sudah nempel di kita para perempuan gitu ya. Ya, Artinya betul. apa sih yang Ratna usahakan untuk tidak agar stigma itu tidak lagi menempel? Artinya kita perempuan juga bisa berkarya dengan rentang waktu yang panjang gitu. Apa sih yang Ratna lakukan untuk itu?
Kalau saya punya semacam apa ya, tekad gitu Ten. Apapun yang saya buat meskipun tidak seberapa atau belum banyak gitu ya karyanya, tapi paling tidak saya memberikan warna tersendiri dalam jajaran kepenulisan di Indonesia sebagai salah satu perempuan yang terus Hmm, menulis gitu. hmm, hmm. Meskipun, sempat saya juga, mengalami stigma tersebut, "Ah, nanti sudah nikah berhenti nih menulis, sudah punya anak udah yakin deh berhenti, Iya, udah nggak akan produktif," digituin iya, di depan mata langsung itu teh, iya. bukan Hmm, sekadar omongan tadi, di depan mata orangnya langsung ngomong ke saya gitu. Saya hmm, ingat hmm, kali itu di Gedung Kesenian Tasik waktu saya lagi mahasiswa. hmm, Saya ucapkan pada saat itu juga, "Akan saya buktikan nama saya tidak akan hmm. pudar," gitu. Iya, Jadi saya semacam pembuktian dan, tentu saja dibarengi dengan konsistensi nulis iya, gitu ya. Jadi iya. kalau, saya, "Oh, tahun ini saya menghasilkan apa," kalaupun tidak menghasilkan buku, saya, tampil tanda kutip gitu ya, tampil sebagai apa atau membantu menyelenggarakan apa, pokoknya tidak boleh nama saya sampai hilang gitu loh dari Oke. dunia tersebut. Jadi, Meskipun ya sempat mhm, vakum kan mhm. di saat bekerja. Artinya itu salah satu Sebentar cara ini bagaimana phone-nya maksud saya. bagaimana Ratna menjaga konsistensi itu gitu ya? Oke. Waktunya Iya, panjang loh, Nak, betul. Jadi dari 9 sekalipun mhm, sekalipun tidak menghasilkan buku di tahun tersebut, saya harus membuat sesuatu apapun itulah gitu ya, minimal, nyantol gitu ya, satu karya di koran aja atau di iya, media satu aja gitu, mhm. minimal ada gitu. Jadi kalau ada kaleidoskop gitu ya tahunan, "Wah, nama Ratna Ayu ada nih di mana," gitu kan, gitu. Hebat. Gitu teh, eksistensi. Iya, oke. Ya, memang, kenyataan pada gitu ya. Artinya perempuan sebagai ibu, Ratna itu sebagai ibu dari putrinya yang cantik, kemudian jadi penulis, nah jadi perempuan gitu, itu kan tantangan memang memang, menjadi double-double gitu ya. Artinya menjadi ibu juga Betul, bukan menjadi ibu juga bukan hal yang, mudah gitu ya, karena kita mendidik anak gitu. Ya semoga apa ya. yang kita semua pikirkan ini perempuan harus, terus berkarya, maju gitu ya. Sekarang gini aku tanya, kalau misalnya, siapa putrinya namanya? Kanza Oh Kanza. Kalau Kanza mau Kanza, mau mau jadi penulis heeh. boleh nggak? Oh boleh, boleh Boleh. sekali. Tapi Mhm, dia nggak mau jadi penulis katanya, mau oke. jadi seniman ini aja, jadi pelukis. Oh ya, it's okay, Ya nggak apa-apa. arahnya ke seniman, ya sudahlah yang Oh penting ya, dia bahagia. iya. Oh dia yang membikin cover ini dia loh Teh, Oh cover ya, ini dibikin keren. oleh Kanza. Jadi Oh, dia dia karena dari kecil sudah ikut-ikut ibunya, dia mmm, tahu mhm kegiatan ibunya, jadi, mhm. kali ini di buku ini dia saya libatkan, Oh ya, nah itu kan jadi keren kan? saya Nah itu perempuan itu bisa melibatkan libatkan anaknya anak, ya. Nah itu luar biasa. betul, Artinya ke depan, Kanza sudah mendapatkan jalan yang lebih luas gitu ya. Apapun dia, karena amin kan amin, sekarang ini kita bicara bicara, anak-anak, tentu kita bicara perempuan gitu ya, nggak jauh dari situ. iya. Baik, eee, sekarang saya tanya mengenai proses kreatif. Berapa lama buku ini diselesaikan? Selesai ditulis? Oh, sebetulnya ini kan, kumpulan ceritanya tidak, dalam kurun waktu yang, pendek ya, Teh. Jadi ada beberapa cerita yang sudah pernah dimuat tahun 2013 gitu, Mhm, 2014. Itu saya pilah, ini salah satu sisi positif pandemi. Jadi, mhm, nggak banyak keluar kan, mhm, awal-awal pandemi itu mhm, ketahuan, itu kan kita di rumah terus ya, akhirnya saya buka-buka file gitu, kebetulan ada, pihak penerbit yang menawari untuk menerbitkan buku, "Ayo Teh, mau nggak diterbitkan bukunya, tapi mhm, ditantangnya gitu, "Teteh biar nggak bosen jangan puisi," katanya gitu. mhm, "Yo mhm, ada," saya bilang, "ada sih, tapi ya saya harus cari dulu kumpulkan." Mau nggak mhm, mau kan dikumpulkan tuh. mhm, Kemudian juga ada cerita baru yang saya tambahkan, saya mhm, bikin mhm, juga gitu kan, hikmah pandemi juga akhirnya mhm, ikut-ikut, lomba gitu. Jadi yang iya, diikutkan ke lomba saya muat juga di sini. Jadi, kalau prosesnya, eee, ceritanya itu sendiri ada dari yang tahun-tahun lama saya ambil lagi, hanya seleksinya memang dari, mulai corona itu diumumkan Maret ya, kalau nggak salah mulai mhm, mulai iya kita di Maret, rumah, mhm, betul-betul di rumah Maret. Nah, itu dari bulan tersebut saya mulai intens untuk mengasah lagi, mhm, mengedit lagi gitu kan, mhm, disunting lagi, dipilih lagi. Jadi bongkar pasang, ini kayaknya nggak cocok, mhm, kurang gitu ya, ganti lagi dengan cerita ini, atau ada yang kurang panjang, saya tambah lagi, dirombak lagi, gitu deh.
Oke. Saya bulan November 2020 akhirnya terbit. Ada, tapi ini kayak semacam bank bank karya Bank lah naskah, gitu ya, bank naskah heeh, gitu ya. ya, Wah bank keren ya punya naskah. bank naskah ya. Oke, eee, kenapa tema yang paling banyak perempuan ya, yang mengambil tentang tema perempuan ya? Ya. Iya, jadi, saya tuh ternyata tidak sadar itu banyak tema tentang perempuan, ya Mhm, sudahlah pada akhirnya ada sih tema lain yang si tokohnya jadi laki-laki gitu ya, mhm mhm apa, tapi, mhm, pada akhirnya saya kerucutkan jadi, mayoritasnya temanya tentang perempuan iya, dengan berbagai latar belakang. mhm mhm, oke. Menarik menarik sekali karena, seorang Ratna mengangkat, tema perempuan dalam buku ini, kemudian apa yang dialami perempuan pada umumnya, perempuan Indonesia mungkin ada di situ mewakili semua masalah di situ, barangkali gitu ya, Nak, ya? Mudah Ya kurang lebih begitu. ya, Dan eee, supaya laki-laki mengerti perempuan oh gitu. iya itu. Kan pesan Baca buat buku laki-lakinya ini iya, baca buku ini oh ya, buat laki-laki biar ngerti gitu. oh gitu. Ini loh perempuan ini loh gitu ya. Iya, Oke, cara berpikir perempuan seperti itu gitu. oh ya, oke. Kira-kira kalau misalnya selain, di buku ini Ratna menulis cerpen itu paling banyak tema apa? Ya sebetulnya lebih banyak tema perempuan, Nah, tema memang lebih perempuan. banyaknya tema perempuan gitu. Mhm, oke. Mhm. Karena saya merasa itu lebih dekat dan terus, lebih mudah Lebih dan mewakili gitu ya? rasanya perempuan itu lebih selain lebih mewakili juga lebih banyak yang bisa diulik loh. Mmm, Menarik gitu dari mhm, baik dari sisi dia sebagai perempuan, pekerja misalnya atau mhm, perempuan yang bekerja di rumah saja gitu kan, mhm, ibu rumah mhm, tangga, banyaklah gitu sebetulnya mhm, perempuan itu kan ibarat baju, perempuan itu kan banyak pilihannya, begitupun iya cerita yang bisa diangkat dari seorang perempuan, menurut saya iya. sih gitu. Jadi, sekalipun tokohnya pernah saya bikin cerita, sekalipun tokohnya laki-laki, tapi tetap bagian perempuannya saya Mmm. angkat juga gitu, Artinya menarik. iya oke, dan itu memang menarik, oke. Kalau puisi Mhm. puisi, kalau seorang harus memilih puisi atau cerpen, Kak? Kalau harus memilih puisi, Puisi, kenapa? eee, ini dalam kondisi terpaksa harus memilih Iya. ya, kalau kalau enggak sebetulnya saya senang menulis dua-duanya, cerpen atau Iya iya, puisi, nah, senang. Lebih mungkin karena lebih lama saya menulis itu dan, respon respon diri saya, respon mhm tubuh itu mhm akan lebih mudah untuk menulis puisi. Jadi saya, bisa dibilang butuh waktunya cepat untuk merespon sesuatu dan menjadikannya ke dalam puisi gitu. Meskipun mhm ada kalanya ya, ada saat-saat tertentu kan kita mhm betul-betul blank gitu, tapi mhm respon tubuh terhadap puisi itu biasanya lebih cepat. Jadi mhm, mungkin saya akan milih satu lagi itu mungkin ya, kalau saya sih merasakan dulu sih awalnya saya nulisnya nulis cerpen sebenarnya, tapi mhm, kemudian saya belajar nulis puisi dan itu membuat kosakata kita luar biasa ya, kalau kita menulis lebih puisi. banyak, Lebih banyak, iya. ya iya Lebih bener. banyak dan kita, tertantang untuk memadatkan gitu. Kalau Iya cerpen kan kita berusaha iya dipanjang-panjangkan iya gitu kan, bener. kalau bisa dibikin bertele-tele gitu Iya, kan, teteh kan detil-detil bahasa begitu ya? kata ya, bertele-tele kan kalau saya nulis puisi, aduh ini udah deh nggak perlu coret Iya, coret coret gitu mhm ya mhm kan. mhm Jadi mhm. kita belajar untuk mengefisienkan kata-kata Oh gitu gitu. gitu. Oke. Tantangannya Kalau dari buku ini buku, kumpulan cerpen yang keberapa nih? Kumpulan kumpulan cerpen yang kedua teh, oke, sebelumnya saya pernah ada cerpen tahun 2011. oh ya Aku, Dan Kamu, dan Mereka ya? ya itu, Oke. ya itu yang pertama. Jadi Mhm kan rentang waktunya panjang tuh karena kan nyaris setiap berapa sekali kan saya mengeluarkan puisi. mhm Orang biar nggak bosan, adalah kebetulan ditawari oleh penerbit, ya sudah saya mhm. keluarkan cerpen. Jadi mengobati kerinduan pada orang-orang yang pernah tahu cerpen saya gitu. Nah ini saya Iya, masih loh nulis cerpen mhm, gitu. good good, bagus. Iya oke, eee, saya salah satu pembaca buku puisinya Ratna Ayu loh, wah puisinya memang bagus-bagus, keren keren. Oh terima Ya kasih, oke. teteh juga. Eee, biasanya biasanya kalau mau nulis puisi tuh, apa sih yang dilakukan oleh seorang Ratna? Mungkin misalnya nonton film atau baca puisi atau misalnya baca-baca puisi karya orang lain atau jalan-jalan misalnya? Mmm, eee
berbagai hal sih sebetulnya bisa memicu kalau misalnya saya sedang membaca, mungkin ada momen tertentu ketika saya membaca puisi tulisan orang lain, saya terpancing untuk menulis, Hmm. begitu. Tapi ada momen yang sama sekali tidak terpancing ketika membaca puisi Hmm. orang atau ketika saya jalan-jalan atau mengamati situasi Hmm. Indonesia saat ini gitu. Hmm. Itu bisa bisa apa saja sih yang jadi pemicunya. Hmm. Gitu sih Teh, nggak ada waktu khusus. Tapi ketika saya tidak terpancing sama sekali dengan itu, biasanya saya ini mendengarkan lagu. Hmm. Lagu apa gitu, yang kira-kira merangsang rasa saya Mengaduk-ngaduk supaya perasaan. lebih mengadu-ngadu Lagu. perasaan. Kalau ada dalam bahasa Sunda namanya diwawaas gitu. Oh ya, Jadi benar benar benar. diwawaas ya kan, Heeh. menyetel lagu Celine Dion misalnya Hmm. gitu, mendengarkan itu kan, wah membayangkan, wah gimana perasaan kita, Hmm. wah gitu deh, jadi keluar deh jadi puisi gitu. Oke. Atau, ketika saya sebetulnya merasa baik-baik aja nih, misalnya dalam kehidupan pribadi sedang normal-normal aja, Nah, tapi saya butuh menuliskan puisi yang patah hati misalnya. hmm. Ya udah saya, mendengarkan lagu tentang patah hati gitu, Hmm. diaduk lagi, dikeluarkan lagi, "Bang ini, saya punya Bang emosi Teh." Ah. Gaya sombong amat. Tapi kan hebatnya Nah, penulis itu bisa Bang emosi me-manage, seperti kemarin. ya. Bisa me-manage, Ya. emosi itu gitu menjadi sebuah tulisan yang bagus gitu. Gitu kan? Gitu kan, Nak? Ya, Bener? seharusnya Oke. gitu, Ya. iya sih. Tapi ya gitu, yang seperti yang saya alami, ketika kadang kan gitu, "Ayo antologi, menulis ini dalam, Hmm. temanya patah hati," misalnya kayak Hmm. gitu, Kak. Aduh, ini saya lagi nggak patah hati, lagi bahagia-bahagia. Gimana caranya ya? Keluarin deh Bang ininya, Bang emosi rasa Iya. patah hatinya, Kita gitu bisa kan. bikin folder-folder ya. Folder patah hati, folder Iya, jatuh gitu. cinta, folder senang, bahagia dan Iya, betul. iya. Udah nulis, pencet lagi tombolnya, "Saya baik-baik aja." Set. Ya. Oke. Sebagai penutup, sebelum nanti closing statement, Ratna baca dong mungkin sedikit potongan cerpennya atau puisi boleh, terserah Ratna. Potongan cerpen aja ya, Ya, karena hari oke. ini cerpen, biar nggak bosan orang-orang Iya. lihat saya baca puisi. Oke, ini judulnya, Lora Zepham Terakhir, Hmm. terinspirasi dari, seorang wartawan, Hmm. wartawannya laki-laki, tapi Hmm. di sini saya jadikan si tokohnya wartawannya justru perempuan gitu Perempuan, ya. oke. Pokoknya harus perempuan. Ini ini yang terbaru, Yes yes, oke. Lora Zepham Terakhir. Kau pikir aku tega menolak permintaan yang disertai pandangan memelas dari mata bulat indah Lady? Sejak pertemuan terakhir mereka 2 tahun lalu, Lady selalu mengajukan permintaan yang berat dikabulkan. Tidak, bukan aku melarang mereka bertemu, apalagi minggu depan Lady berulang tahun dan dia hanya minta kado spesial yang satu ini. Teringat lagi percakapanku dan Kolok, katanya Lady butuh sosok idola selain aku untuk jadi panutan dalam masa tumbuh kembangnya. Tapi saat ini nyaris semua kota memberlakukan peraturan yang sama untuk tetap diam di rumah saja. Dan tiba-tiba tadi pagi ketika kami sedang menonton film The Happening, persis di scene ketika wabah merenggut nyawa ayah seorang anak kecil, Lady memelukku erat sambil berenang air mata. Lady kangen ayah, Bu. Lady bosan di rumah, mau ketemu ayah. Hujan di luar terasa derasnya sampai ke hatiku. Perlu dengan cara apa lagi kualihkan perhatiannya agar tidak bosan dan bisa menerima kondisi kami yang selain tidak bisa kemana-mana akibat pandemi, juga karena sisa uang di tabunganku sudah menipis. Persediaan Lorazepam tinggal 2 tablet lagi. Aku malah semakin cemas memikirkan bagaimana mengatasi ketergantungan pada obat itu. Sekaligus harus terus terlihat baik-baik saja di depan Lady. Dan Bagas, tentu saja, dia harus yakin Lady aman sama diam di rumah saja bersamaku. Dia tidak boleh tahu kalau akhir-akhir ini kegelisahanku sering menjadi. Sudah saya bilang, harusnya sejak lama kamu delegasikan pada orang lain. Pak Dulatif memainkan pulpen di jarinya. Setumpuk dokumen di atas meja menanti tindasan ujung pena menarikan tanda tangan yang seringkali bikin wartawan junior mengkeret setiap menerima memo khusus dari Pak Dulatif. Sebetulnya perusahaan ini sudah mau bangkrut kan Pak? Ternyata kalimat itu yang malah keluar dari mulutku. Peduli amat, aku sudah muak dengan kepura-puraan. Kamu jangan macam-macam.
Bulan lalu kamu sudah saya suruh untuk memetakan. Pak Budi yang atasan langsung kamu saja saya lewat, tidak tahu soal rencana ini. Coba kamu lebih bekerja samalah. Bapak ditekan oleh jajaran direksi ya. Kita ini jurnalis yang harus menyuarakan kebenaran, Pak. Para direksi itu enak-enakan mengeluarkan uang untuk membeli Mercy. Sementara tunjangan karyawan ada potongan di sana-sini. Dan sekarang, kenapa fasilitas untuk operasional dipersulit sih, Pak? Kepala Pak Dulatif terangkat sejenak dari kertas yang sedang diperhatikan sebelumnya. 1 menit bersuara, dan hanya menatapku lurus sebelum akhirnya membuka mulut. Besok, kamu kerja dari rumah. Biar kita yang pegang dulu posisi kamu sementara. Masa pembatalan sosial berskala besar diperpanjang hingga akhir pekan. Masyarakat diharapkan tetap diam di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, selalu mencuci tangan, dan berolahraga. Pemerintah juga sedang menyiapkan kemungkinan matikan televisi. Suara pembaca berita akhir-akhir ini sering terasa mengganggu di telingaku. Ditambah dengan suasana jalanan dan orang-orang mengeluh kehilangan pekerjaan. Virus sialan. Hidup manusia rasanya jadi sengkarut. Harmoni yang ada terganggu dan keadaan makhluk tak terduga itu. Sudah hampir 2 bulan aku lebih sering berada di rumah. 2 minggu lebih lama dibanding masa pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah. Pasti Pak Dulatif bisa berlega hati tidak melihat wajahku di kantor sudah selama ini. Semalam aku terbangun dengan pakaian yang basah. Keringat membanjiri tubuhku. Sebilah pisau dingin menempel di leherku. Seseorang berkata, agar aku tidak melanjutkan lagi investigasi. Mereka tahu, Tito adalah kepanjangan otakku. Aku berteriak dan berusaha melawan seseorang yang memegang pisau itu. Sekuat tenaga aku lawan hingga tubuhku membentur tembok dan aku bangun dengan napas terengah-engah. Ibu kenapa? Ibu buruk lagi. Lady mengetuk pintu kamarku lalu masuk dan duduk di tepi ranjang. Dia memandang khawatir dengan mata yang masih mengatakan. Kurai Lady ke dalam pelukan. Iya, ibu mimpi. Tak sanggup keterusan kalimatku. Kecemasan tiba-tiba membayangi dan aku terlalu takut dengan kemungkinan yang terjadi. Kepolosannya masih terbesar untuk ada tantangan di balasan. Kueratkan pelukanku, kusuruh dia tidur di kamarku saja. Sesungguhnya lah aku yang membutuhkan dia menemaniku menghabiskan sisa malam ini. Sebelum pagi nanti aku harus kembali melakukan pemantauan terhadap Tito dan melanjutkan pekerjaan lain yang telah disusun. Aku harus mengalihkan kecemasan dan mencari informasi terbaru. Siapa tahu, aku bisa memikirkan jalan keluar dengan jernih. Kubuka aplikasi laman berita di ponsel aku. Sebuah headline video berdurasi pendek menarik perhatianku. Kutekan tombol play. Bapak Hanafi Suradireja dinyatakan positif terkena virus COVID-19. Saat ini beliau sedang diisolasi. Unggahan video pendek di akun sosialnya memperlihatkan optimisme beliau untuk sembuh dan sebuah panggilan telepon masuk di video berita itu. Sebentar, kok aku melihat ada yang aneh di video Hanafi tadi? Atau mungkin hanya perasaanku saja yang terjadi. Ya, halo Tito. Kapan kamu terakhir ketemu Hanafi? Aku merasa ada yang janggal. Dia pasti berpura-pura mengisi diri. Kamu masih simpan nomor Daulay? Kontak dia segera. Kamu jangan pulang ke rumah sekarang. Mbak, kita menemui jalan buntu. Kalimat-kalimat berikutnya adalah penjelasan Tito yang panjang lebar. Kepalaku mendadak pusing. Angka-angka di rekeningku silih berganti dengan jumlah tagihan yang harus kubayar. Mataku melihat kotak kuning yang seharusnya masih berisi lorazepam terakhir tergeletak di pot bunga di luar di bawah jendela kamar. Suara Tito memusatkan lagi konsentrasiku. Mbak, kita harus menghentikan ini. Kita juga harus diam di rumah. Hanafi sudah, ya aku lihat beritanya toh. Kamu juga jangan pergi ke kantor. Pergi ke rumah aman. Daulay pasti ada di sana. Tapi Mbak, Jalan Merdeka sudah ditutup aksesnya. Saya tadi melihat orang yang belakangan ini seperti yang menguntit saya. Pak dan Lady di rumah kan? Kami harus diam di rumah. Tito berkata begitu. Presiden juga berkata begitu. Seharusnya orang-orang diam di rumah. Tapi orang-orang yang mengancam itu tidak. Kalau bukan dingin pisau yang kubayangkan menempel di leherku seperti dalam mimpi itu, mereka berdiri mengawasi dari seberang rumah.
kadang menyamar jadi tukang sayur, atau petugas ekspedisi yang berpura-pura mengantarkan paket. Dan aku selalu terbangun tengah malam dengan kegelisahan berulang yang sama. Ibu, Lady tadi ke depan. Lady mau lihat jalan, siapa tahu ayah jemput Lady. Lady mau ketemu ayah. Tapi kata orang di luar pagar tadi, Lady harus diam di rumah. Apa kita aman di dalam rumah, Ibu? Tiba-tiba Lady duduk di sampingku dan mengagetkanku yang masih berbicara di telepon. Si Abu kucing kami melompat dan mengejar kuku-kuku. Kakinya menyenggol kotak kuning. Lalu malah asik bermain dengan kotak kaleng itu. Itu masih berbicara lagi di ujung telepon. Udara dipenuhi renik-renik yang semakin mengembangkan kecemasan. Kotak kuning terus saja dimainkan si Abu dan semakin mendekati selokan kecil di samping rumah yang menuju selokan di luar. Kecemasan menggedor-gedor kepalaku. Kotak kuning berisi lorazepam terakhir sedang berada di ujung. Begitu. Potongannya loncat-loncat teh. Nggak apa-apa. Tapi keren. Tadi Jadi, aku hampir nangis loh baca menceritakan, waktu Lady iya, bilang, "Aku rindu ayah," gitu. kangen, ya, aku kangen ayah. Jadi menceritakan seorang wartawan wanita yang jadi single fighter gitu ya, yang Hmm. harus bertahan di masa pandemi, harus bertahan juga dari rengekan anaknya yang ingin Hmm. bertemu ayahnya karena terpisah kota gitu ya, kesulitannya mereka terpisah kota. Kemudian dia juga harus Melawan apa, tekanan bergelut dengan pekerjaan. masalah Hmm. tekanan pekerjaan yang Ya. dia mengungkap kasus korupsi gitu. Jadi dia Oh. juga ditekan, diteror Mhm. juga gitu. Jadi dia konsultasi ke psikolog gitu Iya, teh oke. ceritanya. Keren keren keren. Ya, Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman. Eee, sekarang terakhir mudah-mudahan. terakhir ya, sebelum kita tutup, ada closing statement dari, Ratna Ayu sebagai mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang mau belajar menulis atau mau terjun ke sastra gitu. Jadi, kalau yang pesan untuk orang yang baru akan atau sedang terjun dan, nyaris, kembali kembali keluar lagi dari dunia sastra, sebaiknya, tidak berhenti karena kita akan menemukan hal yang lain, dibandingkan dunia yang kita geluti, terutama kalau misalnya, berkecimpung di dunia yang bukan dunia sastra gitu. Jadi kita akan menemukan sesuatu, kepuasan batin, ketenangan, ide-ide yang tidak bisa dieksekusi di tempat lain, kita bisa eksekusi dalam, dunia tulis menulis gitu. Jadi meskipun dunia menulis ini tidak semenjanjikan bidang pekerjaan lainnya gitu ya, mungkin ada 1, 2, 3 yang berhasil Mmm. dan bisa, mendapatkan penghasilan dari situ, tapi, eee, harus tetap memiliki rasa ikhlas Ya, dalam berkarya gitu, apapun hasilnya, meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi, idealisme untuk memberikan pencerahan, tanda ya, kutip ya, mhm, pencerahan atau bisa memberikan inspirasi untuk mmm, orang lain bisa dilakukan dengan jalan seperti ini. Jadi jangan mudah menyerah meskipun, mmm, datang kritikan, cacian, mhm. cibiran dari sana sini gitu. Terutama Bukankah kita untuk besar menjadi penulis karena itu terutama. ya, kritik ya? Kita bisa besar karena Ya, kritik sebenarnya, ya betul. betul, Baik besar kena baik, kritik gitu. Terutama untuk perempuan kan, gitu mhm. dikritik sedikit langsung keret kan, ya Nangis sudahlah nggak langsung apa-apa. kabur gitu. Iya, Ya maju oke, terus pokoknya. maju terus, oke. Jangan ya kayak Itulah Ferini tadi kan? ya, itu tadi bincang-bincang mesra saya dan asik sama Ratna Ayu Budiarti, seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu dari seorang putri yang cantik, penulis, penyair, dan satu lagi guru yoga, jago jago taekwondo. Saya tahu itu gitu ya, oke. Jadi, inilah sosok atau potret seorang perempuan atau perempuan Indonesia yang memang kita harus dukung gitu, dukung inilah perempuan Indonesia, kita harus maju terus, kita harus berkarya, eee, bersama-sama, saling bergandengan gitu ya, konsisten Betul. pada jalan yang dipilihnya. Demikian, Ya. terima kasih banyak Ratna Ayu Budiarti yang cantik, Terima kasih Teh eee, Rini telah memberi sukses kesempatan saya selalu, terus berkarya bincang-bincang. ya, Amin. semangat, selamat Hari Kartini Perempuan Indonesia, kuat Selamat Hari ya, Kartini, maju terus. ya maju Mudah-mudahan dari pembicaraan yang tadi ada manfaat, bisa amin, dipetik, ada inspirasi sekecil mmm, apapun buat ya. teman-teman yang mendengarkan dan melihat video ini Ya, nantinya ya. pasti, amin. Pasti ada manfaat dan inspirasi buat teman-teman. Oke, demikian teman-teman, eee,
Jika ingin menghubungi Ratna Ayu, silahkan nanti tulis di komentar. Silahkan, dia orangnya ramah banget, baik gitu ya. Sampai jumpa lagi di episode ke-9 di podcast Rini Intama. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.